Diplomasi atau perang? Itulah pertanyaan yang muncul saat AS dan Iran menuju Oman untuk putaran kedua pembicaraan besok. Tetapi kisah sebenarnya terjadi di laut. USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia, baru saja diperintahkan ke Timur Tengah untuk bergabung dengan armada besar yang terdiri dari 15 kapal perusak dan lebih dari 600 rudal Tomahawk. Saat IRGC bersiap untuk menutup Selat Hormuz besok, dan jutaan orang berunjuk rasa menentang rezim di seluruh dunia, panggung telah siap untuk konfrontasi. Unjuk rasa besar-besaran menentang rezim Iran diadakan di seluruh dunia akhir pekan ini. Dari Munich hingga Toronto, ratusan ribu orang turun ke jalan mengibarkan bendera singa dan matahari. Itulah bendera yang dimiliki Iran di bawah rezim Shah, dan telah menjadi simbol revolusi baru ini. Ini bukan demonstrasi kecil. Berdasarkan perkiraan publik, jutaan orang berpartisipasi di seluruh dunia. Pesannya jelas, dunia belum melupakan Iran, dan dunia menginginkan perubahan rezim. Pesan serupa juga terjadi di dalam Iran. Revolusi masih berlangsung. Kita tidak melihat protes jalanan besar-besaran seperti yang kita lihat di awal Januari. Tetapi kita melihat perlawanan terus berlanjut. Selama beberapa hari terakhir, ledakan gas misterius telah terjadi di seluruh Teheran dan kota-kota lain. Otoritas Iran mengklaim bahwa itu hanya kecelakaan, tetapi tidak ada yang mempercayai mereka. Dan di atas semua itu, orang-orang masih meneriakkan slogan-slogan. Berikut adalah rekaman dari dalam Iran beberapa hari yang lalu. Semua ini adalah latar belakang untuk putaran kedua negosiasi yang akan berlangsung besok. Media pemerintah Iran baru saja mengkonfirmasi pada hari Selasa, 17 Februari, bahwa AS dan Iran akan bertemu lagi di Oman. Tetapi inilah bagian yang aneh. Ini adalah pembicaraan tidak langsung. Kedua belah pihak akan berada di gedung yang sama, tetapi mereka tidak akan berbicara satu sama lain secara langsung. Itulah syarat Iran. Mereka menolak berada di ruangan yang sama dengan Amerika. Jadi beginilah cara kerjanya. Iran berbicara dengan Menteri Luar Negeri Oman. Kemudian, Menteri Luar Negeri berjalan ke ruangan kedua. Kemudian, Amerika menanggapi. Dan dia kembali ke ruangan Iran dan memberitahu mereka apa yang baru saja dikatakan Amerika. Ini mungkin terdengar lucu, tetapi hal ini terjadi selama 8 jam terakhir kali. Dan menurut Steve Woodcock dan Jared Kushner, dua orang yang mewakili AS dalam negosiasi ini, kesepakatan nuklir dengan Iran sulit atau bahkan mustahil. Itu bukan hal yang menggembirakan. Berikut penjelasan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengapa kesepakatan dengan kepemimpinan Iran sangat sulit untuk disepakati. Izinkan saya memulai terlebih dahulu. Saya tidak akan berbicara tentang serangan terhadap Iran atau hal semacam itu, karena Presiden telah menjelaskan bahwa ia lebih menyukai diplomasi dan hasil penyelesaian melalui negosiasi. Sekarang, kita berurusan dengan ulama Syiah radikal, oke? Kita berurusan dengan orang-orang yang membuat keputusan geopolitik berdasarkan teologi murni. Dan itu adalah hal yang rumit. Maksud saya, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil mencapai kesepakatan dengan Iran. Tapi kita akan mencoba. Steve Witt dan Jared Kushner akan melakukan perjalanan. Saya rasa mereka sedang melakukan perjalanan sekarang untuk mengadakan pertemuan penting. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Dan kita akan selalu mematuhi hukum Amerika Serikat yang berlaku dalam hal melibatkan Kongres dalam setiap keputusan. Tapi saat ini, kita tidak membicarakan hal itu. Kita berada di wilayah ini karena satu alasan sederhana, yaitu kita memahami bahwa mungkin ada ancaman terhadap pasukan kita di wilayah tersebut. Kita telah melihat mereka terancam di masa lalu, dan kita ingin memastikan bahwa kita memiliki kapasitas yang cukup untuk membela mereka jika amit-amit hal itu terjadi. Kita akan mengikuti hukum yang berlaku, dan itu tergantung pada keadaan yang menyebabkannya. Tetapi saat ini kita berbicara tentang negosiasi. Kita fokus pada negosiasi. Itulah tujuan kita. Presiden telah memperjelas hal itu. Jika itu berubah, akan jelas bagi semua orang. Dan tentu saja apapun yang diwajibkan hukum kepada kita akan kita lakukan. Dan tentu saja ada pemain lain yang kepentingannya harus diperhatikan. Dan itu adalah Israel. Perdana Menteri Netanyahu telah menjelaskan, setiap kesepakatan nuklir juga harus membahas program rudal balistik Iran. Anda lihat, selama perang 12 hari, rudal Iran menghantam wilayah Israel, dan Israel ingin kemampuan itu dihilangkan. Netanyahu baru saja bertemu dengan Presiden Trump, dan inilah yang dia tuntut dari kesepakatan itu. Tetapi saya mengatakan bahwa jika kesepakatan akan dicapai, kesepakatan itu harus memiliki beberapa komponen. Beberapa komponen yang kami yakini penting, tidak hanya untuk keamanan Israel, tetapi untuk keamanan dunia, Amerika Serikat, kawasan, dunia. Yang pertama adalah bahwa semua material yang diperkaya harus meninggalkan Iran. Yang kedua adalah bahwa tidak boleh ada kemampuan pengayaan. Bukan menghentikan proses pengayaan, tetapi membongkar peralatan dan infrastruktur yang memungkinkan Anda untuk melakukan pengayaan sejak awal. Dan yang ketiga adalah untuk menangani juga masalah rudal balistik. Ada batasan CR0 sejauh 300 km, dan Iran seharusnya mematuhinya. Tentu saja, Iran tidak mematuhinya, seperti yang ditunjukkan oleh Operasi Rising Lion, semua orang tahu itu.
Dan yang keempat adalah menghentikan dan membongkar poros teror yang telah dibangun Iran. Poros itu telah dihancurkan, tetapi masih ada. Poros itu mencoba untuk pulih, seperti yang juga dilakukan Iran sendiri. Dan yang terakhir, ingatlah pepatah Ronald Reagan melawan Uni Soviet. Percaya tetapi verifikasi. Tidak percaya, dan selalu verifikasi. Jadi harus ada inspeksi nyata, inspeksi substantif, inspeksi tanpa penundaan, tetapi inspeksi efektif untuk semua hal di atas. Netanyahu menginginkan 4 hal: mengakhiri program nuklir Iran, membongkar program rudal balistik, memutus semua kelompok proksi, dan menghentikan penindasan internal. Iran telah menolak sebagian besar dari hal-hal ini. Kesenjangan antara apa yang diinginkan AS dan Israel versus apa yang akan diterima Iran sangat besar. Dan Anda dapat melihat bahwa kedua belah pihak memperkirakan pembicaraan akan gagal karena apa yang mereka lakukan secara militer. ICG baru saja mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan latihan angkatan laut skala besar di Selat Hermose besok. Ini tepat ketika negosiasi dimulai. Ini bukan hal yang terselubung, ini adalah pesan, bahkan mungkin ancaman. Jika AS menyerang Iran, Iran akan mengganggu selat tersebut. 20% daratan dunia melewati titik rawan tersebut, dan pasar minyak akan kacau. Sekarang, untuk bersikap adil, Amerika Serikat juga melakukan persiapan sendiri, dan persiapan tersebut sangat besar. 2 hari yang lalu, Presiden Trump mengumumkan bahwa USS Gerald R. Ford sedang menuju Timur Tengah. Ini adalah kapal induk terbesar di dunia, dan kapal yang sama yang digunakan dalam penangkapan Nicolas Maduro. Berikut detail selengkapnya. Pembicaraan dilanjutkan dengan Iran pada hari Selasa, kali ini di Jenewa. Trump telah mengirimkan kapal induk kedua ke wilayah tersebut, USS Gerald R. Ford. Jika kita tidak mencapai kesepakatan, kita akan membutuhkannya. Jika kita tidak memiliki kesepakatan, kita akan membutuhkannya. Memimpin delegasi Trump di Munich, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menerima tepuk tangan meriah karena menyampaikan apa yang disebut sebagian orang sebagai pesan yang meyakinkan kepada sekutu Eropa. Sekarang, kapal induk terbesar yang akan dikirim ke wilayah ini jelas merupakan hal yang besar. Tetapi jika kita menggali lebih dalam, kita menyadari bahwa armada AS di wilayah ini sebenarnya sangat besar. Izinkan saya menunjukkan maksud saya. Di layar Anda dapat melihat apa yang dimiliki AS saat ini di wilayah tersebut. Ini termasuk aset udara dan angkatan laut. Dan aset tersebut membentang dari Samudra Hindia hingga Atlantik. Berikut rinciannya. 2 kapal induk, 15 kapal perusak, yang totalnya mencapai sekitar 33% atau sepertiga dari armada Angkatan Laut AS yang dikerahkan. Dalam gambar ini saja, ini juga termasuk lebih dari 600 rudal Tomahawk. Armada ini memiliki 2 tujuan. Pertama, daya tawar. Ketika Anda bernegosiasi dengan kapal induk tepat di belakang Anda, kata-kata Anda memiliki bobot yang lebih besar. Dan kedua, tentu saja, pilihan. Jika perundingan gagal, yang tampaknya lebih mungkin terjadi daripada tidak, AS memiliki segalanya untuk bertindak. Nah, berikut adalah sesuatu yang menarik yang terjadi di situs nuklir yang diserang AS selama operasi Midnight Hammer tahun lalu. Citra satelit menunjukkan bahwa Iran menutupi situs nuklir di Esfahan. Mereka membangun struktur di atasnya dan menutupnya. Penjelasan Iran untuk ini adalah mereka mengklaim ada rudal Tomahawk yang belum meledak di dalamnya. Dan itulah mengapa mereka mengatakan akan berbahaya bagi inspektur PBB untuk memasuki situs tersebut dan memeriksa semuanya. Rudal tersebut dapat meledak kapan saja jika dipindahkan. Nah, seperti yang kalian tahu, Iran benar-benar peduli dengan nyawa manusia setelah semua yang mereka lakukan pada bulan Januari. Namun demikian, apakah klaim mereka benar? Ya, sebenarnya kita tidak tahu karena tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Sekarang, ada kemungkinan bahwa rudal Tomahawk gagal meledak. Namun, waktu pengumuman informasi ini agak mencurigakan. Anda lihat, dalam negosiasi, AS mendesak agar inspektur PBB masuk ke lokasi-lokasi tersebut dan memverifikasi apakah lokasi tersebut telah dihancurkan dengan benar. Dan tiba-tiba, Iran mengatakan bahwa inspektur tidak dapat masuk karena ada bom Amerika yang belum meledak di dalamnya. Sangat-sangat kebetulan. Dan seperti yang telah kita bahas secara luas, Iran memiliki kebiasaan berbohong. Ini bisa jadi kekhawatiran keamanan yang sah, atau bisa juga hanya kedok untuk menyembunyikan apapun yang sedang terjadi di dalam situs nuklir tersebut. Sekarang, hal penting lain yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa Esfahan adalah salah satu dari 3 situs di mana AS tidak menggunakan bom penghancur bunker. Mereka tidak menggunakan bom GBU. Sebaliknya, mereka menggunakan rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam. Jadi, GBU mungkin berhasil karena Iran tidak mengklaim bahwa situs-situs tersebut memiliki amunisi yang belum meledak di dalamnya. Sekarang, karena kita berbicara tentang operasi Midnight Hammer, berikut adalah sesuatu yang menarik yang baru kita pelajari kemarin, dan ini menunjukkan kepada kita betapa perang modern telah banyak berubah. Selanjutnya, kita punya Mayor Angkatan Udara AS, Claire Randolph. Beliau adalah kepala persenjataan dan taktik, dan beliau baru saja berbicara tentang tantangan menjaga keamanan operasional di era media sosial. Beliau berbicara tentang bagaimana salah satu masalah terbesar saat ini adalah orang-orang acak di Twitter yang melacak pergerakan militer AS secara real-time dan mempublikasikannya untuk dilihat semua orang. Dengarkanlah. Maksud saya,
Ada unggahan Twitter dari orang-orang acak yang hanya mempelajari kemana pesawat kita pergi dan mempublikasikannya, lalu mengkonsolidasikannya. Jika analis AS melakukan hal itu, kita akan menganggapnya rahasia atau bahkan sangat rahasia. Tetapi hal-hal itu diizinkan di internet terbuka. Jadi keamanan operasional, terutama ketika Anda berbicara tentang pergerakan transnasional dengan ratusan pesawat, sangat sulit untuk disembunyikan. Jadi OPSEC adalah perhatian yang sangat besar, saya pikir, dan sebenarnya membaca artikel baru-baru ini tentang peringatan 35 tahun operasi Badai Gurun, lucu bahwa ini sama. Sekarang, jujur saja, orang-orang acak di Twitter ini menggunakan data sumber terbuka. Mereka menggunakan situs web lacakan penerbangan dan data yang tersedia untuk umum. Dan penting untuk menunjukkan bahwa jika analis amatil dapat mengetahui hal ini, Anda tahu, Rusia, Tiongkok, dan bahkan Iran pun dapat mengetahuinya juga. Mereka tidak membutuhkan Twitter. Tetapi, fakta bahwa militer AS sekarang harus mempertimbangkan media sosial dalam perencanaan rudal rahasia, itu memberitahu kita sesuatu. Dan militer memang beradaptasi. Jika kalian ingat detail operasi Midnight Hammer, maka kalian ingat bahwa sekitar 6 pesawat bom B-2 terbang ke barat menuju tempat yang diasumsikan semua orang sebagai Diego Garcia, atau mungkin bahkan Guam. Tetapi, paket serangan sebenarnya justru terbang ke timur, yang tidak diperhatikan siapapun. Itulah yang mengirimkan bom penghancur bunker ke situs bawah tanah Iran. Ini menunjukkan kepada kita bahwa militer memang memiliki cara untuk mengakali sistem. Tetapi, fakta bahwa berurusan dengan Twitter sekarang menjadi bagian dari perencanaan operasional, nah itu baru akan terjadi di tahun 2026.